Baik, sudah terlihat jelas ya Bapak Ibu ya, dan juga adik-adik dan teman-teman. Nah, siang hari ini, Bapak Ibu dan juga adik-adik, judul untuk presentasi dari Universitas Prastia Mulia yaitu Becoming the Best Version of Yourself. Ya, maksudnya apa dari judul presentasi ini? Yaitu lebih mengarah ke soft skill-nya. Jadi dari mana background-nya, siapa anaknya, semua bisa. Jadi yang terbaik dari dirinya sendiri. Universitas Prastia Mulia. Mengapa? Di riset Kantar bahwa 64% lulus. Lalu, sementara 35% hanya membutuhkan waktu berkisar 4,5 bulan sebelum direkrut di pekerjaan pertama mereka. Apa menurut perusahaan? Menurut perusahaan, 100% terpuaskan dengan kinerja lulusan Universitas Prastia Mulia. Dan 27% lulusannya sudah menjadi pengusaha. Baik, mungkin Bapak, Ibu, dan juga teman-teman ingin bertanya, siapa aja sih Kak alumni Prasmo yang memang sudah tersebar ya dan sudah terbukti? Nah, di sini saya coba informasikan bahwa alumni Prasmo sudah tersebar di berbagai industri ya, lintas industri baik FMCG, e-commerce, BUMN, atau memutuskan menjadi entrepreneur. Salah satunya ada Alia Ignacia sebagai co-founder dari Indiverse. Lalu di sebelah kanannya ada Eugenia Patricia sebagai co-founder dari Puyo Desserts. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman pernah merasakan puding Puyo. Nah, ini adalah lulusan dari S1 Prasmul untuk Eugenia Patricia. Lalu di bawahnya Eugenia ada Tisar Syahwirman sebagai brand accelerator, konsultan Big Change Agency, ya. Dan juga ada Ivan Todo sebagai junior brand partnership manager dari PT Vivo Mobile Indonesia, ya. Dan juga ada Samuel Putra, ada di sebelah kanan paling bawah itu sebagai Deals Advisory Associate PwC. Nah, teman-teman, ternyata skillful adalah kunci agar dapat survive, ya, di tengah-tengah zaman yang kita tidak dapat pastikan, ya, kita tidak pernah mengetahui akan terjadi masa pandemi saat ini. Tentunya pebisnis, profesional, atau yang memiliki perusahaan, bagaimana supaya bisnisnya tetap running, tetap berjalan dengan yang pasti keuntungan yang bisa didapat. Nah, dalam hal ini, Universitas Prastia Mulia telah mempersiapkan lulusannya agar terampil, inovatif, kolaboratif, dan adaptif dengan setiap perubahan. Oleh karena itu, Prasmo mencoba bahwa skillful menjadi kunci agar dapat survive. Nah, dalam perkuliahan, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman atau adik-adik, kurikulum sudah didesain berdasarkan dari kebutuhan industri. Banyak prakteknya dibanding teori, ya. Dan juga Prasmo mempersiapkan lulusan yang skillful melalui 3 pendekatan. Yang pertama ada discovery based learning, yaitu inovatif melalui eksperimen dan prototype. Lalu pendekatan yang kedua ada project based learning, yaitu aplikatif, kolaboratif, dan proaktif dengan real project. Dan yang ketiga ada art based learning, yaitu kreatif lewat design thinking and visual thinking. Ya, nah kita pengen tahu nih Bapak, Ibu, dan juga teman-teman atau adik-adik, siapa sih Kak ya pendiri dari Universitas Prastia Mulia? Baik, saya coba informasikan bahwa Universitas Prastia Mulia berdiri dari tahun 1982. Dimulai dari program S2-nya terlebih dahulu, pastinya di bidang bisnis. Ya, nah dalam pendiri dari Universitas Prastia Mulia ini adalah kolaborasi antar praktisi dan akademisi. Salah satunya ada Bapak Eka Cipta Wijaya, pendiri dari Sinarmas Group, Bapak Sudono Salim dari PT Salim Group, Bapak Ciputra, pendiri Ciputra Group, Bapak William Suryajaya atau pendiri dari Astra International, Bapak Haris Chanselahi sebagai senior akademisian, Bapak Sofian Wanani dari PT Gemala Group, dan ada Bapak Deningking dari PT Argo Manunggal Group yang dikenal dengan propertinya yaitu Alam Sutra. Ya, nah Bapak, Ibu, dan juga adik-adik atau teman-teman, bahwa DNA-nya anak-anak Prasmo ini sudah terbentuk dari sisi bisnisnya, dari pengambilan keputusan, dari pemikirannya. Nah, karena kita sudah sudah diberikan pemikiran-pemikiran atas dasar dari pendiri Universitas Prastia Mulia. Nah, Prasmulian juga nih menjadi sorotan, ya, baik di tingkat regional, nasional, dan global.
banyak kompetisi-kompetisi yang dilakukan oleh anak-anak Prasmul ya, di mana ini adalah kolaborasi dari antar jurusan ya, atau mungkin benar-benar dari satu jurusan, di mana mentornya adalah dosen ya, atau kita sebutnya faculty member. Dan kita cukup banyak nih kompetisi yang dimenangkan oleh anak-anak Prasmul. Dan ini menjadi suatu kebanggaan bagi Sivitas Universitas Prasetya Mulia pastinya. Nah, teman-teman dan juga Bapak Ibu, Prasmul ingin menghadirkan pengalaman belajar yang seru dan menyenangkan. Kita ada program guest lecture di mana mengundang para CEO dan praktisi untuk mereka share baik tentang ekonomi, pekerjaan, atau sharing tentang kesuksesan. Nah, ini bisa datang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, Prasmul juga ingin menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan ya dengan program Co-op Education yang diadopsi dari University of Waterloo, Kanada. Salah satu jurusannya yaitu S1 Business Mathematics. Jadi kuliah 4 tahun, 1 tahun sudah mendapatkan pengalaman kerja. Ya, nah oleh karena itu banyak anak Prasmul yang ketika lulus ya, atau rata-rata anak Prasmul lulus dari program S1, mereka sudah siap pakai di dunia industri, pekerjaan sebagai profesional atau menjadi entrepreneur. Nah, selain itu juga Prasmul mempunyai program community development di semester 5. Jadi mahasiswa terjun langsung ke masyarakat dan lingkungan ya untuk kolaborasi dalam menemukan solusi praktis yang berguna bagi kemajuan ekonomi suatu daerah ya. Jadi anak-anak Prasmul sudah mendapat insight, ilmu bagaimana mereka punya keinginan, kepedulian sosial untuk memajukan ekonomi suatu daerah ya. Dan juga Prasmul mendorong mahasiswanya untuk percaya diri ya, untuk bangga dan berani menampilkan karya, ide dan gagasannya lewat exhibition, showcase, internal competition dan festival bisnis. Nah, Prasmul juga bekerja sama Bapak Ibu dan juga adik-adik atau teman-teman dengan sejumlah universitas global. Salah satunya mahasiswa bisa mengikuti program pertukaran pelajar dan studi di luar negeri. Salah satu universitasnya yaitu Boston University di Amerika, National Taiwan University di Taiwan, Tsinghua University di China, lalu ada UNSW di Sydney, Australia, dan masih banyak lagi Bapak Ibu dan juga teman-teman untuk kerjasama universitas global. Nah, teman-teman juga kita tergabung ya dari mahasiswa yang berasal berbagai kota di Indonesia. Salah satunya teman-teman atau adik-adik yang ada di Yogyakarta, silakan, kami welcome banget untuk teman-teman yang dari luar kota. Kalau bicara tempat tinggal dekat dengan Prasmul, kurang lebih 5 menit tinggal jalan kaki, ya. Di mana kita mahasiswanya berasal dari berbagai kota di Indonesia, harapannya ini bisa menambah koneksi, ya, relation yang baik dari antar tiap daerah, yang ujung-ujungnya kita bisa ngomongin tentang bisnis pastinya. Nah, Prasmul sekarang ada 14 jurusan. Ya, saya ingin informasi kepada Bapak Ibu, teman-teman atau adik-adik sekalian, Prasmul memiliki 14 jurusan yang terbagi dari 2 school. Yang pertama ada School of Applied STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ya, jurusannya ada 6, yaitu S1 Business Mathematics, S1 Computer System Engineering, S1 Food Business Technology, S1 Product Design Engineering, S1 Renewable Energy Engineering, dan S1 Software Engineering. Khusus untuk S1 Business Mathematics dan S1 Software Engineering, bisa dari jurusan IPA dan IPS. Tapi jurusan yang lain wajib IPA, ya, untuk yang STEM. Lalu jurusan yang ada di school yang kedua, yaitu School of Business and Economics. Jurusannya ada 8, yaitu S1 Accounting, S1 Branding, S1 Business, S1 Business Economics ini full English, S1 Events, S1 Finance and Banking, S1 Hospitality Business, dan S1 International Business Law. Dan ini bisa masuk dari jurusan IPA maupun IPS, ya. Nah, lanjut kita untuk pemaparan dari tiap jurusan. S1 Business Mathematics bicara tentang bagaimana mengelola risiko masa depan melalui kajian matematika, statistik, keuangan, bisnis, dan program komputer. Program peminatannya ada 3, matematika ke industri, matematika keuangan, dan matematika aktuaria. Ya. Lalu ada jurusan S1 Computer System Engineering.
jurusan ini lebih memanfaatkan dari sisi hardware dan software komputer, ya, yang pasti untuk mengefisienkan pekerjaan yang dilakukan manusia. Ya, program peminatannya ada 3. Yang pertama ada Communications and Networks, Smart Embedded System, dan Artificial Intelligence. Lalu ada jurusan S1 Food Business Technology. Kalau teman-teman atau adik-adik tertarik untuk teknologi pangan, ya, nah, kita punya jurusan S1 Food Business Technology. Harapannya bisa mengembangkan produk makanan sehat yang inovatif, belajar tentang proses produksi, pengemasan, dan pemasaran makanan. Fokus studinya ada 3, yaitu Innovation for Functional Foods, Food Education, Safety and Certification, dan juga Food Techno Business. Jadi sudah menciptakan makanan, ujung-ujungnya pasti gimana bisa jadi bisnis. Nah, ini yang menarik ya, kalau kuliah di Prasmu, pasti bicaranya tentang bisnis ya. Nah, kemudian kita ada jurusan S1 Product Design Engineering ya. Di sini menciptakan produk yang dapat membantu keseharian manusia dengan memperhatikan prinsip estetika dan ergonominya ya. Nah, fokus studinya ada 3, yaitu Consumer Products and Appliances, Assistive Technology and Medical Devices, dan Transportation ya. Ini juga menarik teman-teman kalau memang tertarik untuk yang jurusan S1 Product Design Engineering ya. Lalu S1 Renewable Energy Engineering. Nah, jurusan ini fokus studinya pada energi yang terbarukan ya, seperti hydropower, wind power, bioenergi, energy conservation, solar energy, dan geothermal. Misal kayak angin, air, matahari, semua bisa diubah menjadi satu energi ya. Nah, kemudian ada S1 Software Engineering. Kalau teman-teman tertarik untuk teknologi digital ya sebagai solusi dalam berbagai masalah, kamu bisa pilih jurusan ini. Spesialisasinya yaitu ke arah e-commerce dan business analytics ya. Nah, ini 6 jurusan yang ada di STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Lalu lanjut ke School of Business and Economics. Yang pertama ada S1 Accounting ya, di mana belajar tentang menganalisis masalah dalam bisnis dan merancang sistem baru sebagai solusi untuk pengambilan keputusan strategis. Lalu ada S1 Branding. S1 Branding ini menonjolkan suatu bisnis dari bisnis lainnya melalui berbagai teknik brand activation ya. Bisa belajar juga tentang customer journey, consumer insights ya, atau yang lebih mudahnya kita belajar tentang S1 marketing ya. Ini untuk yang S1 branding. Lalu ada S1 bisnis. Nah, kalau teman-teman atau adik-adik, Kak, saya tertarik nih untuk masuk S1 bisnis, mau jadi entrepreneur, pebisnis. Kamu bisa masuk ke jurusan ini. Atau mungkin orang tua punya bisnis, ya, di mana bisa sharing ke anak-anaknya, tapi anak-anak juga butuh insight yang lebih lagi melalui pendidikan program S1, bisa masuk ke jurusan S1 bisnis ini, ya, di mana jurusan ini bisa dikatakan bahwa 50-60% banyak praktek, ya, karena memang belajar tentang meng-create suatu bisnis, ya. Ini untuk jurusan S1 bisnis. Lalu ada S1 Business Economics. Kalau yang sebelumnya S1 bisnis pembelajarannya dalam bahasa Indonesia ya atau rata-rata dalam bahasa Indonesia, lalu dipersiapkan untuk menjadi entrepreneur ya untuk yang S1 bisnis. Lalu ada S1 Business Economics. Pembelajarannya full English ya, full English. Harapannya ketika lulus dari jurusan ini kompeten menganalisis big data, melihat situasi ekonomi dunia seperti apa, dan memperhitungkan resiko guna membantu unit bisnis menuju perusahaan global. Ya, harapannya bisa menjadi bisnis analytics ya di suatu perusahaan asing ya. Nah, ini bisa masuk ke jurusan S1 Business Economics. Lalu ada S1 Event. Kalau teman-teman atau adik-adik tertarik, Kak, saya tertarik nih buat event-event yang unik, berkesan dan bernilai ekonomi. Nah, bisa masuk ke jurusan ini, ya. Misal ingin mendatangkan artis dari luar negeri atau ingin membuat event tentang tentang kebudayaan ya, kebudayaan Indonesia kan banyak ya, cukup banyak maksudnya. Nah, kamu bisa masuk ke jurusan S1 event ini, ya. Di mana jurusan ini mungkin bisa dibilang bahwa pertama kali bisa dari Universitas Prastia Mulia, ya. Silakan bisa masuk ke jurusan S1 Event. Lalu ada S1 Finance and Banking. Kalau tadi ada S1 Business Economics full English,
Ada juga S1 Finance and Banking ya, di mana pembelajarannya bisa full dalam bahasa Inggris atau disebut juga S1 Finance and Banking Internasional. Ini belajar tentang keuangan dan perbankan ya, menganalisa estimasi resiko dan profit guna membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Ya, investasinya bisa di bidang saham ya, seperti obligasi, reksadana, atau lebih ke capital market ya. Nah, kemudian ada jurusan S1 Hospitality Business. Jurusan ini mengembangkan destinasi wisata dengan manajemen yang mencakup food and beverage, hotel and resorts, serta turis destination ya. Ini untuk jurusan S1 Hospitality Business. Kalau misalnya adik-adik, kalau teman-teman, Kak, saya pengen buka restoran, saya ingin buka coffee shop, saya mau buat nih misalnya di Jogja nantinya, ya. Nah, kamu bisa masuk ke jurusan S1 Hospitality Business karena memang pembelajarannya ada belajar tentang manajemen food and beverage. Nah, kemudian ada jurusan S1 International Business Law. Misal adik-adik tertarik, saya ingin masuk ke jurusan hukum, Kak. Di Prasmu ada tidak? Ada jawabannya, ya. Yaitu jurusannya S1 International Business Law, yaitu harapannya menguasai aspek hukum bisnis internasional, mulai dari menstruktur kontrak bisnis hingga menangani perselisihan dalam bisnis antar lintas negara. Konsentrasinya yaitu International Comparative Commercial Law, International Maritime Air and Space Law, dan juga Privacy and Cyber Security Law. Nah, ini semua ada 8 jurusan dari program School of Business and Economics. Kalau kita sudah bicara tentang akademik, Bapak Ibu, teman-teman atau adik-adik, sekarang kita bicara di sisi non-akademiknya, ya. Jadi semakin berkembang lewat kegiatan yang seimbang, misalnya ikut aneka event, organisasi, kepanitiaan, hingga komunitas olahraga, seni dan budaya. Ini diharapkan bisa seimbang ya dengan akademiknya. Di mana harapannya kegiatan ini bisa membuat koneksi, relasi, dan soft skill-nya mahasiswa semakin berkembang. Ya, kalau di Prasmu nama kegiatan mahasiswanya yaitu student board. Kalau di SMA bisa dibilang OSIS. Ya, lalu Prasmu juga ada student activity club, masuk ke ekskul. Kalau di SMA ekskul, kalau di Prasmu ada student activity club, ada olahraga seperti sepak bola, basket, atau tarian, dance, fotografi, teater. Nah, ini bisa masuk ke student activity club. Lalu Prasmu juga ada student organization. Jadi tiap jurusan ada organisasi mahasiswanya itu sendiri, ya. Nah, itu tadi untuk yang program non akademiknya. Kemudian kita masuk ke fasilitas. Prasmu memiliki fasilitas seperti kolaboratif STEM laboratories, mood court, Food Production Laboratory, dan juga Astra International Library. Jadi perpustakaannya namanya Astra International Library. Juga ada Dry Mock-up Room and Hotel Laboratory, ini khusus buat anak-anak S1 Hospitality Business. Lalu ada Sports Hall ya buat olahraga. Lalu sistemnya kita memakai SAP ya atau SAP. Lalu ada Investment Lab atau lab investasi. Juga ada Co-op Office. Co-op Office ini untuk program internship ya. Lalu masih banyak lagi fasilitas yang ada di Prasmo ya. Nah, kemudian kita juga memakai ProQuest ya. Jadi kalau mau mengecek ke perpustakaan apakah ada ketersediaan buku di raknya ada di mana. Nah, ini bisa masuk ke sistem di perpustakaannya Prasmo ya. Nah, kemudian kita masuk ke lokasi. Lokasi Universitas Prasetya Mulia untuk program S1 ada di daerah Tangerang. Untuk program S2-nya atau S3 itu ada di Cilandak, Jakarta Selatan. Nah, kampus Prasmo cukup strategis nih, Bapak Ibu dan juga teman-teman atau adik-adik. Dekat dengan berbagai tempat publik seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, hunian, hingga hiburan. Dan juga aneka indekos dan apartemen di sekitar kampus diakses hanya berjalan kaki ya. Tempatnya ada di kawasan BSD City ya, dekat dengan Ion Mall BSD, Indonesia Convention Exhibition, dan juga The Breeze. Nah, kemudian Prasmo juga mengapresiasi buat mereka yang berprestasi melalui program beasiswa. Ada 2 program beasiswanya. Yang pertama ada Young Scholar Indonesia atau YSI, dan juga Bakti Indonesia. Khusus untuk Bakti Indonesia ini jika ada keterbatasan dari sisi ekonominya,
ya, maka bisa pilih program Bakti Indonesia. Kalau program Young Scholar Indonesia, kita ada grade 1 sampai 6. Jadi adik-adik atau teman-teman yang ingin masuk ke Universitas Prasetya Mulia dan mendapatkan beasiswa, silakan ikut tes terlebih dahulu di Prasmul ya. Nanti kalau nilai tes masuknya lulus dengan kategori sangat baik, maka kita akan tawarkan program beasiswa dan ada tes lanjutan yang kedua, seperti focus group discussion, buat esai, lalu ada interview pastinya. Ya, ini kalau dapat grade 6, 50% potongan dari development fee. Lalu kalau dapat grade 1, wah ini 4 tahun free biaya semesterannya, dan juga development fee atau uang pangkal juga free. Ya, tergantung nanti berapa nilai yang didapat ya, nanti hasilnya akan ditentukan dari grade-nya ya. Nah, untuk masuk ke Prasmul kita ada 2 jalur masuk. Yang pertama ada jalur tes yang dilakukan secara online ya. Tesnya yaitu matematika, bahasa Inggris, dan psikotes. Kemudian ada jalur non-tes atau jalur prestasi, di mana nilai setiap mata pelajaran di SMA minimal 85. Misalnya kamu pilih jurusan di School of Business and Economics, berarti mata pelajaran yang dilihat yaitu matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kalau pilih jurusan yang ada di STEM, ya berarti ada tambahan 3 lagi mata pelajarannya, yaitu fisika, kimia, biologi. Jadi masing-masing per subjek itu minimal 85 nilainya dari kelas 10 dan 11, jadi 4 semester. Ya. Nah, kemudian ya, informasi untuk nomor telepon, jangan sungkan untuk menghubungi kami, bisa kontak di WhatsApp atau call di 2 nomor ini. Silakan Bapak, Ibu, teman-teman atau adik-adik bisa di-capture atau di-foto 2 nomor ini. Atau nanti saya informasi juga di nomor kontak handphone saya sendiri, nanti saya chat di kolom chat. Maksudnya saya informasi di kolom chat ya. Nah, ini adalah slide saya yang terakhir. Jadi, pengalaman belajar di Universitas Prasetya Mulia mempersiapkan kamu menjadi the best version of yourself. Demikian untuk slide PPT saya. Saya juga ingin share untuk video ya. Video kurang lebih durasi 2 menit ya untuk kita semua. Berikut untuk videonya, mohon maaf kalau memang kurang baik hasil videonya karena kita lewat dari online ya, tapi saya tetap informasikan. Berikut. Hai guys, gua Jonathan Lansing, gua alumni dari Universitas Prasetya Mulia atau yang kita kenal dengan Prasmul, the leading business campus. Know about Prasmul. Number 1, di Prasmul semua mahasiswa-mahasiswinya itu diarahin untuk praktek karena after all experience is the best teacher. So dari semester 1 semua mahasiswa-mahasiswi sudah mulai magang, and the best thing is we have all the facilities to support you. Ada Astra International Library, ada kitchen lab, ada STEM lab, ada investment gallery. Number 2, punya 14 program studi yang terbagi dari 2 school, yaitu School of Business and Economics. Yang kedua, yaitu ada School of Applied STEM. STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Teman-teman punya banyak banget pilihan karir. Dan di setiap program studinya, itu ada business knowledge. Selain bisa jadi businessman, juga bisa jadi berkarir di profesional. Number 3. Nah, kalau fasilitasnya juga belum cukup, kita punya sarana untuk para mahasiswa dan para mahasiswi untuk bisa showcase bisnisnya, bahkan sampai pitching ke para investor. Contohnya, itu ada Event Blitz, STEM Exhibition, dan Entrepreneur Day. Number 4, business is all competition. That's why mahasiswa dan eksternal. Nah, salah satu contohnya itu ada Aegis Business Case Competition, juga ada L'Oreal Brainstorm, dan yang terakhir itu ada Unilever Future Leaders League. Number 5, sampai juga keliling kampus. Oh ya guys, ada banyak banget bisnis anak-anak Prasmul yang sukses di luar sana. Salah satunya nih, Kopi Tuku. Terus ada yang lain juga kayak BLT Voyage, Wah Kacau, dan Smith Moment. Minum dulu guys. So, there is 5 things you should know about Prasmul. For me, it's awesome. How about you?
Iya, baik, sudah selesai ya untuk videonya. Dan lanjut saya berikan kepada host bahwa sudah selesai untuk slide-nya dan juga video, kita bisa masuk ke program Q&A ya. Silakan yang jika Bapak Ibu dan juga teman-teman atau adik-adik yang ingin bertanya tentang S1 Universitas Prasetya Mulia. Ya, para peserta didik semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Reni mengenai program S1 khususnya Bu ya, di Universitas Prasetya Mulia. Jika ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan di kolom chat. Mohon menyampaikan pertanyaan yang tentunya pastinya ingin diketahui, bukan untuk main-main ya di kolom chatnya. Pada saat ini ada pertanyaan dari siswa kelas 10 MIPA 3, keunggulan dari apa nih? Keunggulan mungkin maksudnya keunggulan Prasmul dari kampus-kampus lain apa nih? Kemudian ada yang juga bertanya syarat dan prosedur penerimaan mahasiswa baru bagaimana ya? Nah, silakan Ibu mungkin bisa dijawab. Baik, terima kasih Pak Niko dan terima kasih pertanyaannya dari kelas 10 MIPA 3 ya. Yang pertama ada pertanyaan yaitu apa keunggulan dari Universitas Prasetya Mulia mungkin ya, atau perkuliahan di Prasmul. Yang pertama, Prasmul adalah sekolah bisa dibilang salah satu sekolah bisnis. Lalu yang kedua, Prasmul menerapkan untuk program perkuliahannya yaitu ada program magang ya atau internship. Jadi program magang sudah dimulai dari semester awal. Di semester 1 baru kuliah 6 bulan, kita sudah atau Prasmul sudah menginformasikan untuk mereka mencari pekerjaan. Ya, perusahaannya bisa Bu Reni, mohon maaf kami belum bisa mendengarkan suaranya dengan jelas. Mungkin ada trouble di bagian koneksi. Iya, jadi suaranya Bu Reni saat ini putus-putus nih. Oke, bagi peserta didik yang lain mungkin bisa menyampaikan pertanyaan di kolom chat seandainya perusahaan atau dapat informasi dari keluarga atau orang tua, teman. Nah, nanti Prasmul akan memberikan surat rekomendasi. Dilakukan kurang lebih 1 bulan. Ya, harapannya dari program magang ini mahasiswa sudah dapat insight tentang, iya. Ya, jadi agak delay nih informasinya. Jadi agak tertunda sedikit dialognya. Tapi nggak apa-apa Bu, silakan disampaikan. Mungkin ada materi-materi lain yang mau disampaikan juga masih bisa karena waktunya masih banyak nih Bu. Masih ada 15 menit. Oke, sepertinya koneksi dari Ibu Reni di Prasmul ada gangguan. Jadi kami harap teman-teman semuanya, para peserta didik tetap bergabung di ruangan ini karena Bu Reni dari Prasmul akan segera terhubung kembali. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga bisa disampaikan di kolom chat. Nanti ketika Ibu Reni sudah terhubung bisa langsung dijawab oleh Ibu Reni. Pada saat ini ada 200 berapa nih partisipannya? 222 partisipan yang sudah bergabung. Iya. Ya, kita tunggu sebentar. Oke, tolong di-unmute suaranya. Iya, ya, Ibu Reni sudah bisa bergabung lagi ya Bu ya?
Sudah Ya, Pak. Baik, terima kasih silakan. Pak Niko. Ya, mohon maaf kepada Bapak Ibu juga teman-teman dan adik-adik karena jaringan ada sedikit problem ya. Jadi saya coba tambahkan bahwa informasi keunggulan di Prasmul yang pasti tadi sempat saya informasikan ada program magang yang sudah dilakukan yang akan dilakukan di program di semester 1 ya, di semester 1 dan juga ada beberapa jurusan atau ada salah satunya jurusan ya yaitu S1 Business Mathematics ya. S1 Business Mathematics ini ada 1 tahun pengalaman kerja ya. Jadi 4 tahun kuliah, 1 tahun pengalaman kerja ya. Nah, juga Prasmul banyak prakteknya. Jadi tidak hanya sekedar teori. Jadi ada jurusan seperti Oke, sepertinya koneksinya terganggu. bisa 50-60% lebih banyak ya rekanannya denganmu ya. Sudah terdengar ya Pak ya? Oke, sudah Ya, kembali jadi lancar. Prasmul juga, ya baik, terima kasih Pak. Jadi Prasmul banyak juga rekanan dengan beberapa perusahaan ya, di mana ketika nanti lulus, anak-anak Prasmul sudah siap pakai di dunia kerja. Karena memang Prasmul dikenal dengan sekolah bisnisnya, pada akhirnya ketika lulus dari Universitas Prastia Mulia bisa memutuskan menjadi entrepreneur ya, atau bekerja sebagai profesional, di mana sebagai profesional di satu perusahaan pasti ujung-ujungnya ngomonginnya tentang bisnis. Seperti itu Pak, informasi dari pertanyaan yang pertama. Mohon maaf saya di kolom chatnya sudah terhapus semua nih Pak. Ya ini untuk yang jawaban tadi ya, yang pertama tentang keunggulan di Prasmul. Lalu ada pertanyaan yang kedua, boleh Ya, saya coba diinformasikan Pak? bacakan ya Bu ya. Iya Pak Di Niko. kolom chat itu, Mm-mm. yang bertanya mengenai syarat dan prosedur pendaftaran. Iya, apakah ada Syarat. persyaratan tertentu atau mungkin ada jalur prestasi atau hal lain yang bisa membantu para siswa untuk mendaftar, Bu? Iya, baik. Terima kasih Pak Niko informasinya dan terima kasih pertanyaannya ya, berikut juga dengan atas nama mohon maaf ini apakah Bapak, Ibu, oh ya dari kelas 10 MIPA 1 ya ada Eko Susilo ya. Jadi syarat dan prosedur penerimaan mahasiswa baru yang pasti kelas 12 ya. Kelas 12 punya kalau untuk pendaftaran sih sangat mudah ya, praktis, yaitu foto 3x4 yang berwarna 1 lembar dan juga kartu identitas. Bisa kalau belum punya KTP, bisa kartu keluarga atau paspor. Nah ini syarat di awal ya, nanti diupload untuk dokumennya. Kemudian ketika nanti lulus dari tesnya, maka bagian admission akan menerima rapot dari kelas 10 dan 11 ya, kelas 10 sampai 11. Jadi ada 4 semester. Nanti itu akan diupload seperti itu. Jadi syarat dan prosedur penerimaannya cukup mudah ya teman-teman ya. Silakan nanti bisa cek di websitenya Prasmul ya. Saya coba informasi di kolom chat ada di www.prasetyamulia.ac.id www.prasetyamulia.ac.id atau bisa menghubungi saya Reni di 0812 10 23 45 46. Ini bisa WhatsApp atau bisa call, silahkan ya. Nah, kemudian kalau untuk syarat dapat beasiswa ya, misalnya tadi kayak ada jalur prestasi ini hanya ada 3 gelombang. Kebetulan ini yang terakhir ya untuk gelombang yang ketiga. Jadi kita lihat nilai rapot dari kelas 10 sampai 11. Dari kelas 10 sampai 11 minimal nilainya 85 per subjek. Subjeknya itu ada matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris untuk jurusan yang ada di School of Business and Economics. Lalu ada di fakultas yang kedua, yang seperti STEM, itu tambahannya selain matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada fisika, kimia, ya. Seperti itu informasinya. Bisa didapat kalau mengikuti tes masuk terlebih dahulu, baik secara online atau lewat jalur prestasi. Demikian Pak Niko untuk informasinya. Bagaimana? Apakah jawabannya sudah cukup jelas? Iya, terima kasih Bu. Memang kami kira sudah cukup jelas untuk mendaftar dan tentunya semua informasi ini apakah nanti bisa diakses di situsnya Prasmul atau mungkin ada
informasi yang dapat disampaikan Bu, seandainya nanti para peserta didik mau mengecek lebih lanjut nih tentang info-info dari Prasmul? Iya, jadi Pak Niko, informasinya ya Bapak Ibu atau teman-teman bisa cek di website Prasmul di www.prasetyamulia.ac.id. Jadi informasinya akan lebih detail dan lebih lengkap ada di websitenya Prasmul. Atau bisa juga kontak ke nomor saya yang saya sudah info di kolom chat dengan saya Reni di 0812 10 23 45 46. Seperti itu Pak Niko, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, para peserta didik semuanya, kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan lain, silahkan disampaikan di kolom chat. Dan tentunya Ibu Reni dengan senang hati akan menjawab setiap pertanyaan dari peserta didik maupun dari Bapak Ibu orang tua jika ada yang bergabung dalam virtual EduVerbosa di sesi yang kelima ini. Kami persilahkan. Sambil menunggu mungkin kalau Ibu Reni mau menyampaikan informasi lain terkait Prasmul, silakan Bu, masih ada waktu. Iya, baik, terima kasih Pak Niko. Ya, Bapak Ibu bisa silakan memberikan pertanyaan atau mungkin mau tanya tentang biaya perkuliahan, silakan. Ya, atau mau pertanyaan yang lain, boleh silakan. Saya coba bantu untuk informasinya. Atau mungkin saat ini belum kedengaran untuk pertanyaannya apa ya, belum siap, bisa ke kontak nomor saya, bisa lewat WhatsApp ya. Nanti saya akan informasi lebih lengkap lagi seputar pendaftaran masuk ke Universitas Prasetya Mulia. Nah, untuk biaya perkuliahan di Prasmul, Bapak Ibu, sebentar, saya informasi. Bahwa uang pangkal untuk kuliah di Prasmul ini sebesar 70 juta rupiah. Ya, 70 juta rupiah. Sebentar, ini saya coba share screen. Saya buka dari website Prasmul. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman bisa silakan cek di website Prasmul di www.prasetyamulia.ac.id. Dan bisa masuk ke kolom admission, pilih program undergraduate ya, atau bisa pilih ke tuition fee. Ya, tuition fee untuk intake perkuliahan ya, maksudnya 2021, registration fee-nya atau biaya registrasi sebesar Rp500.000. Development fee-nya ya yang lakukan secara online test ya, ini sebesar 70 juta rupiah, periode Agustus sampai Desember 2020. Lalu ada development fee offline test outside BSD. Jadi kalau misalnya kondisi sudah aman ya dari masa pandemi, kita bisa lakukan tes offline di misalnya di Yogyakarta ya. Untuk periode Januari sampai Juli 2021 ini sebesar 70 juta ya, khusus untuk yang di luar kota pastinya. Nah, kalau development fee tes yang dilakukan secara online di BSD periode Januari sampai Juli 2021 ada kenaikan Bapak Ibu sebesar 15 juta menjadi 85 juta rupiah untuk development fee-nya. Ya, untuk saat ini sebesar 70 juta untuk development fee, bisa dibayar full atau bisa dibayar secara bertahap. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke biaya semesterannya. Biaya semesteran, kita tiap jurusan antara sekitar 22 juta sampai 25 juta per semester atau per 6 bulan. Ya. 22 juta misalnya, ini fix terbagi dari biaya tetap. Ya, fixed tuition sebesar 12 juta ditambah variable fee sebesar 500.000 per SKS, tinggal dikali SKS-nya berapa. Misalnya antara 20 sampai 24. Kalau misalnya 20 SKS berarti dikali 500.000 sebesar 10 juta. Jadi 12 juta ditambah 10 juta. Jadi sekitar 22 juta rupiah. Kalau misalnya jurusan tersebut ada dikenakan biaya laboratorium berarti ditambah 3 juta rupiah. Nah, kalau misalnya 25 juta, berarti tinggal ditambah 3 juta ya untuk laboratory fee. Jadi nominalnya 25 juta rupiah. Lalu ada orientation fee ya, biaya orientasi sebesar 4.580.000. Ini dibayarkan satu kali.
saja ya. Nah, yang perlu dipersiapkan oleh orang tua yaitu sebesar 70 juta untuk saat ini ya, untuk uang pangkalnya. Lalu untuk biaya semesterannya nanti di bulan Juli 2021. Ya, jadi yang perlu dipersiapkan adalah development fee-nya terlebih dahulu. Seperti itu untuk biaya semesterannya di Prasmul. Saya stop share untuk biaya ini. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan. Atau adik-adik atau teman-teman silakan bisa input di kolom chat. Ya, dan saya juga mau informasi bahwa online test sudah dibuka dari hari ini, tanggal 27 Oktober ya. Bisa daftar di lewat dari websitenya Prasmul. Nanti bisa daftar ya untuk gelombang 3, tesnya dilakukan secara online dari tanggal 27 Oktober sampai 16 November ya, dan tesnya nanti tanggal 22 November seperti itu. Nah, untuk di tes tahun ini 2020 ada 4 gelombang. Jadi ada gelombang 1 sampai gelombang 4. Nanti di Januari sampai Juli 2021 dimulai dari gelombang 5 sampai antara 8 sampai 9 gelombang nantinya. Tapi biayanya sudah ada kenaikan nih Bapak Ibu dan juga teman-teman kalau di tahun 2021. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ya, apakah masih ada pertanyaan dari peserta didik yang bergabung dalam Virtual Eduverbosa sesi yang kelima ini? Waktu kita tinggal beberapa menit, jadi kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan agar bisa mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnya mengenai Universitas Prasetya Mulia. Iya, baik. Terima kasih Pak Niko. Ya, memang kalau kuliah di Prasmul, misalnya dari luar kota, terkadang kan ingin tahu gimana tempat tinggalnya, gimana lingkungannya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga jangan khawatir kalau anaknya nanti kuliah, misalnya tujuannya ke Universitas Prasetya Mulia, bahwa untuk tempat tinggal ada dekat dengan Prasmul. Lalu yang kedua, bisa juga dekat dengan mall ya Bapak Ibu untuk membeli keperluan hari-hari, atau makanan ada juga di sekitar Prasmul juga ya di tempat kosannya. Lalu kuliah di Prasmul lingkungannya juga baik ya, kalau menurut saya sangat baik dari segi lingkungan sekitar Prasmul. Itu tidak ada anak-anak nongkrong selain anak-anak Prasmul sendiri ya Bapak Ibu. Jadi mereka bisa saling diskusi tentang misalnya bisnis project atau tentang perkuliahan. Ya, kita berada di kota baru ya, maksudnya yang memang berdiri ya, kota yang berdiri sendiri, yaitu di kawasan BSD City. Dan juga kita lingkungannya, nah mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah datang ke daerah BSD sudah mengetahui ya untuk lingkungannya seperti itu. Dan nanti di Prasmul juga banyak proyek yang dilakukan secara kolaborasi bisa antar tiap jurusan atau dalam satu jurusan itu sendiri. Iya, seperti itu Bapak Ibu informasinya. Boleh silakan bertanya Bapak Ibu, silakan, dan juga teman-teman atau adik-adik silakan. Iya, Pak Niko, kita punya waktu berapa menit lagi, Bapak? Iya, oke Bu Reni, terima kasih. Ini sebenarnya waktunya sudah cukup karena sudah jam 1:15 dan kami sangat berterima kasih. Saya lihat di monitor kami ada begitu banyak peserta didik yang terlibat pada siang hari ini, dan terima kasih banyak Ibu Reni sudah menyampaikan berbagai informasi yang sangat penting dan sangat bermanfaat terkait dengan Universitas Prasetya Mulia. Dan kami harapkan semua peserta didik boleh mencatat informasi-informasi ini, dan jika nanti lulus dari SMA UPRI 1 Yogyakarta dan memilih kampus terbaik, juga pastinya akan mempertimbangkan untuk mendaftar di Universitas Prasetya Mulia. Terima kasih banyak Bu Reni. Mungkin untuk mengakhiri masih ada penutup dari Bu Reni, kami persilahkan. Baik,
Iya, terima kasih Pak Niko, Bapak Ibu panitia dari SMA Bopri 1 Yogyakarta. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada Universitas Prastia Mulia. Harapannya dari sesi presentasi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, teman-teman atau adik-adik sekalian. Dan saya Reni sebagai perwakilan dari marketing Universitas Prastia Mulia, harapannya bisa memberikan yang terbaik juga ya dari Prasmul untuk anak Bapak, Ibu sekalian, dan juga teman-teman yang hadir saat ini. Untuk lebih lanjut bisa cek di website Prasmul di www.prastiamulia.ac.id. Mohon maaf jika ada yang salah-salah kata, dan terima kasih, salam sehat, dan salam sukses buat kita semua. Ya, terima Selamat kasih banyak siang. Ibu Reni. Jangan lupa untuk mengirimkan file PowerPoint dan juga videonya ke email kami agar dapat kami teruskan ke semua peserta didik yang terlibat dalam Eduversi yang hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi, terima kasih banyak untuk semuanya, dan kita akan segera mengakhiri virtual Eduverbosa sesi yang kelima, dan 15 menit dari sekarang kita akan bergabung kembali dalam virtual Eduverbosa di sesi yang terakhir atau sesi yang ke-6 untuk hari ini. Terima kasih banyak, selamat siang. Selamat siang, terima kasih.